Hai 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 hello, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tentang materi PLH yang baru di bab 3. Kita akan belajar bagaimana kita peduli lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, materi pertama kita akan membahas penanaman tanaman. Seperti apa materinya? Yuk, kita simak. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sumber bahan makanan yang diperlukan manusia setiap hari itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi, dapat dikatakan kalau tumbuhan atau tanaman berperan sebagai produsen atau penghasil makanan bagi hewan dan tumbuhan. Di materi yang lalu, kita sudah mempelajari tentang fotosintesis. Nah, ternyata tumbuhan itu harus mengalami proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan untuk dirinya yang kemudian diproduksi untuk hewan dan juga manusia. Lalu fotosintesis juga menghasilkan uap air dan oksigen. Uap air untuk kebutuhan tanaman itu sendiri dan oksigen untuk semua makhluk yang ada di bumi. Wah, kita harus berterima kasih nih sama tanaman karena sudah memberikan oksigen. Nah, bagaimana sih kita tahu proses dari tanaman itu sendiri dan seperti apa sih kehidupan dari tanaman itu? Yuk kita simak selanjutnya. Supaya tanaman itu bertambah banyak, maka tanaman pun harus berkembang biak untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang lainnya. Wah, begitu sangat berperan ya tanaman. Ayo, sudahkah kalian merawat tanaman yang ada di rumah kalian dengan baik? Oke, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan tanaman. Nah, di materi yang lalu sudah kita pelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas keseluruhan dari perkembangbiakan tanaman. Jadi, perkembangbiakan tanaman itu ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, kalau yang generatif perkembangbiakannya secara kawin, yaitu bertemunya benang sari di dalam putik. Nah, kemudian akan berkembang menjadi bunga, kemudian menghasilkan biji. Nah, setelah generatif ini, maka selanjutnya adalah ada perkembangbiakan vegetatif alami. Dari mana vegetatif alami? Ya tadi dari generatif, yaitu pertumbuhan dengan menggunakan biji. Bisa juga dengan umbi. Ada juga yang bisa dengan anakan ya, atau yang biasa stolon disebutnya ya. Nah, perkembangbiakan ini akan menghasilkan tanaman yang baru. Supaya apa? Supaya tujuan dari pembibitan dan penanaman ini adalah kita dapat semakin peduli terhadap lingkungan dan kita memperoleh lingkungan yang tetap segar dan asri. Jadi, kita harus menghargai tanaman yang ada di sekitar kita. Kita harus merawat tanaman tersebut supaya tanaman itu tetap lestari dan dapat dimanfaatkan juga oleh manusia juga. Nah, waktunya kita untuk lebih peduli lagi kepada tanaman di sekitar kita. Bagaimana caranya tumbuhan itu bisa bertambah banyak? Nah, di dalam ilmu pengetahuan kita menyebutnya dengan pembibitan. Nah, pembibitan ini bisa dari berbagai cara. Bisa dari pohon mangganya, bisa dari biji mangganya, atau kita juga bisa melihat dari siklus kehidupan yang ada di dalam gambar ini. Nah, mari kita mulai. Kalau dari sudut pandang gambar ini, kita mulai dari pohon mangga. Nah, dari pohon mangga ini biasanya akan berbunga. Nah, bunga ini kemudian berkembang menjadi buah mangga. Buah mangga yang kita nikmati
kita rasakan manisnya mangga, kemudian menyisakan biji. Nah, pembibitan dimulai dari biji mangga. Dari biji mangga ini kemudian ditanam di dalam tanah, kemudian biji ini akan perlahan mengeluarkan akar. Nah, dari akar inilah sumber kehidupan kemudian menjadi tunas. Tunas ini akan terus berkembang secara bertahap, kemudian menjadi pohon kecil. Dari pohon kecil ini juga akan terus bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar sehingga menjadi pohon mangga yang sudah siap untuk melakukan yang namanya pembuahan, yaitu berasal dari bunga kembali. Kemudian menjadi buah mangga, kemudian dan seterusnya itu kalian dapat pahami menjadi skema kehidupan dari pohon mangga. Bagaimana kalau tidak mulai dari pohon mangga, kita beli buah mangga, berarti kita memulai dari biji mangga, kemudian tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas, pohon kecil menjadi pohon mangga dan menghasilkan buah mangga lagi. Nah, bagaimana dengan tanaman yang lainnya? Kurang lebih pada umumnya itu sama siklusnya, terutama untuk tanaman yang memiliki biji. Untuk tanaman yang tidak memiliki biji, bisa juga dengan spora, kemudian di stolon atau ditanam tunas-tunas yang ada dalam tanaman sebelumnya dan lain-lain. Nah, kalau biasanya yang spora, spora itu akan jatuh ke tanah kemudian menghasilkan tunas yang baru. Kalau ditanam menggunakan stolon berarti bagian tanaman tertentu dari tanaman yang sudah ada kemudian ditanamkan, ditancapkan ke dalam tanah, kemudian juga akan mengeluarkan akar dan tunas yang baru. Seperti itu ya. Jadi pada umumnya untuk tumbuhan yang berbiji hampir sama dengan proses kehidupan atau siklus kehidupan dari pohon mangga yang kalian amati sekarang. Oke deh, sampai sini dulu pembahasan materi tentang pembibitan tanaman atau penanaman tanaman. Bagaimana kita sudah mengetahui proses perkembangbiakan dari tanaman. Maka tanaman sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Maka kita harus senantiasa menjaga lingkungan yang tetap asri dan juga terus berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kita masih ingin kehidupan kita yang asri dan nyaman, maka kita harus merawat tanaman di sekitar kita dengan baik. Nah, sampai jumpa di materi PLH berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.